Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas mengenai gaya magnetik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Adapun tujuan pembelajaran dari gaya magnetik ini ada 4. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mengetahui apa itu gaya magnetik. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengetahui macam-macam dari gaya magnetik. Yang ketiga, diharapkan dapat mengetahui dan menentukan rumus dari gaya magnetik. Yang keempat, kalian dapat mengetahui apa saja penerapan gaya magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat fisika, kira-kira apa saja nih yang ada di tayangan video tadi? Benar sekali, di tayangan video tadi yaitu ada kereta yang sedang berjalan dan ada anak sekolahan yang akan masuk kelas ketika mendengar bunyi bel sekolah. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan gaya magnet? Yaitu, kereta yang sedang berjalan itu merupakan kereta maglev. Dan bunyi bel sekolah merupakan penerapan dari gaya magnet, yaitu berupa bel listrik. Agar kalian lebih paham, maka simak penjelasan berikut ini. Kereta magnet merupakan kereta yang bergerak pada posisi melayang atau mengambang. Dan posisi tersebut dihasilkan oleh gaya elektromagnetik. Lalu penggerak kereta maglev ini merupakan motor linear. Kereta maglev ini digunakan sebagai alat transportasi jarak jauh, yang mana kecepatan dari kereta maglev ini lebih jauh dan lebih tinggi dibandingkan dengan kereta kecepatan tinggi. Prinsip kerja dari kereta maglev ini menggunakan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga gaya gesek dapat dikurangi sehingga kereta tersebut dapat melayang dan mengambang. Lalu, di tayangan video tersebut juga pasti sahabat fisika mendengar suara bunyi bel sekolah kan? Ternyata, bel sekolah atau bel listrik juga menggunakan atau memanfaatkan gaya magnet sebagai prinsip kerjanya. Yang mana prinsip kerjanya yaitu ketika aliran arus listrik mengalir pada kumparan, maka besi di dalamnya akan menjadi elektromagnet. Yang mana hal tersebut akan mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul sehingga bel berbunyi. Sahabat fisika, selain dari kereta maglev dan juga bel listrik, gaya magnet juga banyak dimanfaatkan untuk alat-alat yang lain, seperti saklar listrik, telepon kabel, galvanometer, dan motor listrik. Tadi kan kita sudah mengetahui apa saja penerapan dari gaya magnet, tetapi sahabat fisika tahu nggak apa itu gaya magnet? Oke, sekarang kita bahas mengenai gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet. Gaya magnet ini juga bisa kita sebut dengan gaya Lorentz. Kenapa ya kok bisa disebut dengan gaya Lorentz? Karena gaya Lorentz ini dirumuskan oleh seorang fisikawan Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz.
yang mana beliau ini lahir pada tahun 1853 dan wafat pada tahun 1928. Nah, beliau juga pernah memenangkan Nobel Fisika bersama Peter Zeeman pada tahun 1902. Gaya magnet terdiri dari 5 macam. Yang pertama, gaya magnet yang berada pada kawat berarus listrik. Yang kedua, gaya magnet yang berada pada muatan bergerak dalam medan magnet. Yang ketiga, gaya magnet yang berada pada dua kawat sejajar. Yang keempat, gaya magnet yang berada pada kawat persegi panjang akibat dari kawat berarus. Dan yang kelima adalah medan magnet yang berada pada lintasan muatan bergerak dalam medan magnet. Yang pertama, mari kita bahas, yaitu gaya magnet yang berada pada kawat berarus listrik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada gaya yang ditimbulkan dari kawat berarus, yang mana gaya tersebut akan menyebabkan suatu kawat akan bergerak. Untuk arah gaya pada kawat berarus ini menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Ibu jari ini mewakili arus. 4 jari ini mewakili medan magnet. Dan telapak tangan mewakili gaya magnet itu sendiri. Lihat pada gambar bahwa dari arus, medan magnet, dan gaya magnet itu sendiri yaitu menghadap ke atas, yang mana hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa dari ketiga arah tersebut yaitu tegak lurus. Adapun persamaan dari medan magnet pada kawat berarus listrik ini yaitu Fb sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Fb adalah gaya magnet yang mempunyai satuan Newton. B adalah medan magnet yang mempunyai satuan Tesla. I adalah arus yang mempunyai satuan ampere. L adalah panjang kawat berarus yang mempunyai satuan meter. Dan sin theta adalah sudut antara B dan I. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu gaya magnet pada muatan bergerak dalam medan magnet. Nah, untuk gaya magnet pada muatan bergerak dalam medan magnet ini sama halnya dengan gaya magnet pada kawat berarus, yaitu menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan gambar. Ibu jari mewakili kecepatan muatan, dan 4 jari yang lurus ini mewakili medan magnet, dan telapak tangan mewakili gaya magnet yang berada pada muatan positif, sedangkan pada muatan negatif diwakili oleh punggung tangan. Sedangkan jika muatan bergerak dalam medan magnet dan medan listrik secara bersamaan, maka muatan tersebut dikenai dua gaya. Yang pertama gaya magnet dan yang kedua gaya Coulomb. Untuk persamaan gaya magnet yaitu Fb sama dengan Q kali V kali B kali sin theta. Nah, untuk arah gaya magnet ini menggunakan kaidah aturan tangan kanan karena muatannya positif. Sedangkan rumus gaya Coulomb yaitu Fc sama dengan Q kali E. Untuk arah gaya Coulomb, jika F dan E searah maka muatannya positif. Dan sebaliknya, jika F dan E berlawanan arah maka muatannya akan negatif. Selanjutnya, ada 3 cara untuk menentukan arah pada muatan yang bergerak. Yang pertama, jika Fb sama dengan Fc, maka arah muatannya bergerak lurus. Yang kedua, jika Fb lebih kecil dari Fc, maka arahnya bergerak melengkung ke kanan. Yang ketiga, jika Fb lebih besar dari Fc, maka arahnya bergerak melengkung ke kiri. Selanjutnya yang ketiga, yaitu gaya magnet yang berada pada dua kawat sejajar. Perhatikan pada gambar. Untuk arah gaya magnet, jika arah I1 sama dengan arah I2, maka gaya magnetnya tarik-menarik. Dan jika arah I1 dan I2 berlawanan, maka arah gaya magnetnya tolak-menolak. Untuk persamaan gaya magnet pada dua kawat sejajar, yaitu F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. B sama dengan mu 0 kali I per 2 V kali R.
Untuk gaya magnetnya yaitu rumusnya sama dengan mu0 kali I1 kali I2 per 2 kali V kali R. Nah, untuk besarnya gaya magnet yaitu F per L sama dengan mu0 kali I1 kali I2 per 2 V kali R. Yang keempat, yaitu gaya magnet pada kawat persegi panjang akibat kawat berarus. Perhatikan pada gambar, jika arah IEF sama dengan IAD, maka IEF ditarik IAD, sehingga menghasilkan F1. Jika arah IEF bertolak belakang dengan IAD, maka IAD ditolak IBC, sehingga menghasilkan F3. Arah IEF bertolak belakang, maka IAD ditolak IBC, sehingga menghasilkan F3 yang sama besar, yaitu dengan F4, F3. F4 karena I dan R sama besar. Nah, jika arah IAB bertolak belakang dengan ICD, maka IAB ditolak ICD, sehingga menghasilkan F5 yang sama besar dengan F6 dan F5. Sama dengan F6 karena I dan R sama besar. Untuk resultan total gaya yang terjadi adalah menggunakan rumus Fr sama dengan F1 dikurang F2. F1 sama dengan mu0 kali IEF kali IAD per 2 V kali R kali L. Kelima yaitu lintasan gerak muatan dalam medan magnet. Ada 3 lintasan dalam gerak muatan. Yang pertama, jika sudut yang terbentuk sama dengan 0 derajat atau sejajar, maka FB-nya sama dengan 0. Lintasan gerak muatannya bergerak lurus. Yang kedua, jika sudut yang terbentuk kurang dari 90 derajat, lintasannya terbentuk atau berbentuk heliks atau spiral. Yang ketiga, jika sudut yang terbentuk antar memiliki nilai sama dengan 90 derajat, maka lintasan gerak muatannya berbentuk melingkar. Coba perhatikan percobaan berikut. Di sini ada kawat yang akan dialiri listrik dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Kemudian kawat diletakkan di dalam medan magnet, sehingga arah medan magnet dari arah utara ke selatan. Arah arusnya dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, kita perhatikan apa yang terjadi pada pergerakan kawat. Perhatikan arah pergerakan kawat. Nah, setelah diperhatikan, arah kawat menuju atau mengarah ke atas. Hal ini telah sesuai dengan Lorentz apabila arus mengalir ke arah ibu jari dan medan magnet dari arah utara ke selatan yang mana searah dengan 4 jari, maka telapak tangan mengarah ke atas yang berarti arah kawat akan mengarah ke atas. Selanjutnya, apa yang terjadi jika arah arusnya kita balik? Yang mana arah arusnya mengalir dari arah kanan ke kiri. Dan medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan. Berarti arah arus akan mengarah ke kiri. Medan magnet mengarah ke kutub selatan, maka akan didapati arah gaya magnet atau telapak tangan mengarah ke bawah. Nah,
mengarah ke bawah, telapak tangan mengarah ke bawah. Nah, coba perhatikan arah kawat. Perhatikan arah kawat. Nah, setelah kita perhatikan bahwa arah kawat mengarah ke bawah, dan ini sesuai dengan pernyataan Lorentz. Mengarah ke bawah. Selanjutnya yaitu prinsip motor listrik, yang mana prinsip motor listrik ini menerapkan gaya Lorentz. Terdapat sebuah baterai yang mana arus mengalir dari muatan positif menuju ke arah kumparan, lalu menuju ke muatan negatif baterai. Nah, ketika kawat berarus listrik diletakkan pada medan magnet dari arah utara ke selatan, yang mana medan magnetnya itu arahnya dari utara ke selatan, maka satu sisi kawat akan bergerak ke atas dan satu sisi kawat lainnya akan bergerak ke bawah, sehingga hal ini akan terjadi putaran. Coba perhatikan kawat. Nah, ini merupakan prinsip kerja dari motor listrik, yakni motor yang digerakkan oleh listrik, yang mana kawat berarus ditempatkan dalam medan magnet, maka kawat berarus akan berputar. Nah, putaran dari kawat berarus akan semakin cepat apabila ada penambahan sumber arusnya, misalnya dengan penambahan baterai. Dan putaran kawat berarus akan semakin kencang apabila medan magnetnya semakin kuat. Contoh soal 1. Seutas kawat sepanjang 1,2 meter diletakkan di dalam suatu medan magnet sebesar 5 Tesla. Jika kuat arus yang mengalir dalam kawat adalah sebesar 0,5 ampere, berapakah besar gaya Lorentz yang dialami oleh kawat tersebut? Penyelesaian. F sama dengan B kali I kali L. F sama dengan 12 kali 0,5 kali 1,2. Maka gaya Lorentz atau F dihasilkan 7,2 Newton. Contoh soal 2. Sebuah kawat listrik sepanjang 2 meter berarus berada dalam medan magnet sebesar 0,5 Tesla. Jika kawat tersebut mengalami gaya Lorentz sebesar 4 Newton, berapakah besar kuat arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut? Penyelesaian. F sama dengan B kali I kali L. I sama dengan F per B kali L. Maka I sama dengan 4 per 0,5 kali 2. Maka hasil I sama dengan 4 ampere. Contoh soal 3. Sebuah kawat listrik sepanjang 0,5 meter berada dalam suatu medan magnet. Jika kawat tersebut dialiri arus listrik sebesar 2 ampere, maka kawat tersebut mengalami gaya Lorentz sebesar 6 Newton. Berapakah besar medan magnet yang mempengaruhi kawat tersebut? Penyelesaian. F sama dengan B kali I kali L. B sama dengan F per I kali L. B
B sama dengan 6 per 2 kali 0,5. Maka nilai B yang dihasilkan adalah 6 Tesla.